Strategi inovasi pendidikan dan konsekuensi inovasi. Di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa inovasi menurut Salam pengertiannya adalah suatu perubahan yang baru dan berbeda dari hal-hal sebelumnya yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, inovasi ini juga dapat menghasilkan hal yang lebih baik dan positif bagi pendidikan. Seringkali terjadinya problematika dalam pendidikan dan juga inovasi pendidikan yang mana akan berakibat terhadap tujuan dan hasil akhir pendidikan nih teman-teman. Maka dari itu, para pelaku pendidikan ini dituntut untuk lebih inisiatif dan kreatif dalam menjalankan juga motivasi pendidikan. Kebijakan inovasi pendidikan ini juga terdapat di dalam PP nomor 32 tahun 2003 yang mana di sini pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Sinktiknas tahun 2003 di mana perubahan ini juga mengenai berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Apa saja sih urgensi inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan ini dilakukan untuk memecahkan masalah kependidikan guna mewujudkan keberhasilan. Selain itu juga sebagai tenaga kependidik, sarana dan sarana pendidikan, dan yang terakhir ialah sebagai sistem dan konsep dalam pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai penggolongan konsekuensi. Nah, apa sih konsekuensi itu? Konsekuensi merupakan perubahan yang dialami oleh individu atau sistem sosial sebagai sebab atau akibat dari menggunakan atau menolak suatu inovasi. Nah, biasanya konsekuensi ini terjadi apabila ada penolakan atau penerimaan dari sebuah inovasi. Nah, konsekuensi ini juga terbagi atas 3 dimensi. Yang pertama, konsekuensi yang diinginkan dan tidak diinginkan, lalu konsekuensi langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir konsekuensi yang diantisipasi dan tidak dapat diantisipasi. Konsekuensi yang diinginkan merupakan konsekuensi yang timbul akibat inovasi yang langsung menimpa individu atau sistem sosial yang dimana sebabnya sudah diperkirakan atau diinginkan akan terjadi. Sedangkan konsekuensi langsung dan tidak langsung merupakan jaringan yang tidak terlihat dan saling berhubungan antar elemen-elemen dalam suatu kultur yang memberikan perubahan dalam suatu bagian sistem. Sedangkan konsekuensi yang dapat diantisipasi dan yang tidak dapat diantisipasi merupakan suatu bentuk dari sebab inovasi yang dampaknya mampu diperkirakan ataupun sebaliknya. Perubahan sosial terjadi karena sebuah penemuan, penyebaran, akibat, ataupun konsekuensi. Maka dari itu, untuk meneliti dan memastikan sebuah konsekuensi dari inovasi, diperlukan keterampilan, ketekunan, dan kerja keras. Para agen perubahan memiliki asumsi bahwa inovasi merupakan kebutuhan seorang klien. Maka dari itu, penyebarluasan dianggap sebagai hal yang wajar dan keharusan yang dilakukan. Agen perubahan mengharapkan masyarakat memiliki ide baru dan berhasil ketika dilakukan. Ide-ide yang ada di masyarakat biasanya diterima berdasarkan kepercayaan atau keyakinan, bukan berdasarkan alasan yang rasional atau pertimbangan tentang konsekuensi. Akibatnya, inovasi dari berbagai bidang telah diupayakan, akan tetapi akibatnya hanya sedikit yang berubah ke arah yang positif. Setidaknya terdapat 3 cara untuk mengantisipasi konsekuensi inovasi, yaitu yang pertama, mengantisipasi konsekuensi yang tidak diharapkan atau disfungsional, lalu mengantisipasi konsekuensi yang tidak langsung, dan yang terakhir mengatasi konsekuensi yang tidak dapat diantisipasi. Adapun dalam pembelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan salah satu lingkup terpenting dalam membangun peradaban Indonesia. Perkembangan teknologi sudah pasti sejalan dengan terciptanya inovasi, karena inovasi bukan sekedar mengenai perkembangan ilmu murni, melainkan berkaitan dengan perubahan di bidang lainnya. Maka dari itu, para pelaku pendidikan akan terus menciptakan suatu inovasi pendidikan sebagai upaya dalam mengimbangi perkembangan zaman. Dan selama pelaksanaannya, inovasi pendidikan Indonesia dijalankan melalui pendekatan yuridis berupa perkembangan kurikulum. Dalam sebuah proses, sudah pasti ada yang dinamakan dengan konsekuensi. Sebuah konsekuensi terjadi jika suatu hasil yang mengakibatkan terjadi inovasi, baik konsekuensi berupa penolakan ataupun penerimaan.